Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini datangnya dari Manavila. Cerita pada kali ini berjudul Pesugihan Kadang Bubrah. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Melakukan suatu pesugihan, banyak yang mengira pelakunya akan begitu saja dengan mudah mendapatkan kekayaan. Ibaratnya kekayaan itu seperti jatuh dari langit begitu saja. Padahal tidak semua pesugihan sifatnya seperti itu. Kekayaan itu bisa diperoleh dari segala macam cara. Demikian juga dengan jenis pesugihan kandang bubrah yang pernah Bu Anggi dan suaminya ini anut. Bisa lewat usaha laris, order ramai, atau tiba-tiba mendapatkan pesanan besar dalam perdagangan yang sebelumnya tidak disangka-sangkanya. Mulanya, Bu Anggi dengar sebelumnya, pesugihan itu selalu meminta tumbal nyawa manusia. Jika tidak diri sendiri, ya sanak keluarganya. Karena kepercayaan itu, Bu Anggi lantas tidak berani untuk mencoba-coba mencari pesugihan. Tapi, yang namanya hidup pasti ada pasang surutnya. Seperti sekarang ini Bu Anggi dan juga sang suami sedang dililit masalah keuangan. Sebab usaha yang mereka jalani tidak sesuai dengan ekspektasi. Usaha warung makannya mendadak sepi pembeli. Saat itu Bu Anggi berpikiran, mungkin karena habis Idul Adha jadi sepi pembeli, karena konsumen masih punya simpanan daging kurban untuk dimasak. Namun itu berlangsung sampai 1 bulan lamanya. Buka warung dari tadi pagi sampai petang, pembeli yang datang hanya 1-2 orang saja, sementara cicilan yang harus dibayar itu banyak sekali. Mulai dari uang kontrakan yang bulan depan harus dibayar, SPP anak-anaknya yang jumlahnya tidak sedikit, dan juga cicilan motornya, belum lagi untuk kebutuhan sehari-harinya. Uang yang digunakan untuk usaha tidak balik modal dan tetangganya pun tidak bisa memberikan kredit ataupun pinjaman. Sementara sang suami pun hanya bisa lontang-lantung, ia tidak mempunyai keahlian yang bisa dimanfaatkan. Dan akhirnya, Bu Anggi dan juga suaminya pun mendatangi sebuah tempat yang ada di daerah Klaten, Jawa Tengah, yang katanya di daerah itu bisa hujan rezeki. Bu Anggi dan juga sang suami mendatangi tempat itu karena katanya pesugihan yang ada di sana tidak membutuhkan tumbal nyawa. Konon, untuk memperoleh kekayaan tersebut, Bu Anggi dan juga sang suami cukup menggelar sesaji dan berperilaku seperti yang diisyaratkan juru kunci tempat keramat tersebut. Daripada penasaran dengan pesugihan itu, pagi harinya Bu Anggi dan juga suaminya mendatangi tempat itu dari kota tempat tinggalnya di Pemalang. Dengan mengendarai motor kreditnya itu, sepasang suami istri itu membulatkan tekadnya untuk merambah ke dunia pesugihan. Sebelum keduanya melakukan ritual, ia kemudian menuju ke punden keramat. Bu Anggi terlebih dahulu diharuskan untuk mendatangi rumah juru kunci yang ada di desa yang terletak di tengah-tengah hutan. Dengan menempuh perjalanan yang cukup lama, mereka berdua pun diterima dengan baik oleh seorang laki-laki setengah baya yang ternyata sebagai juru kunci di tempat keramat tersebut. Untuk sowan ke tempat tersebut, menurut juru kunci mereka harus ada sesaji yang harus dipersembahkan. Sesaji itu berupa beberapa bunga kemenyan dan juga sebuah telur yang entah itu telur apa. Mereka ternyata tidak perlu susah-susah mencari, karena juru kunci sudah menyediakan dan orang yang bersiarah akan mengganti biayanya saja. Di tengah rintik gerimis yang mulai reda, mereka akhirnya mendatangi tempat keramat yang dipercaya bisa mendatangkan rezeki itu. Rumah juru kunci ini dan juga punden keramat tersebut terletak sekitar 300 meter. Untuk sampai ke lokasi, mereka melewati jalan kebun dan persawahan yang cukup sepi. Waktu masih sekitar pukul 9 malam saat itu.
Tapi di lokasi yang sepi itu, suasana sudah seperti tengah malam. Sampai di punden berundak yang berupa pohon besar. Di bawahnya ada sebuah makam, juru kunci yang mengantar mereka memberikan sesaji yang dibawanya. Setelah semuanya siap, termasuk begitu kemenyan, juru kunci membaca doa-doa bahasa Jawa yang tidak jelas artinya. Bu Anggi dan juga sang suami hanya diminta mendengarkan dan juga mengungkapkan apa yang mereka inginkan cukup dalam hati saja. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, sesuatu terjatuh dan mengagetkan mereka. Juru kunci yang mengantar mereka itu lantas berdiri dan mendekati asal benda jatuh tadi. Bu Anggi dan juga suami pun hanya terdiam di tempat karena tidak ada perintah untuk mengikutinya. Juru kunci kembali mendekati sambil berkata bahwa apa yang menjadi keinginan mereka telah didengar dan dikabulkan oleh penguasa gaib tempat itu. Dia lalu kemudian memberikan sebuah benda yang ternyata adalah buah mengkudu. Mereka berdua diminta memakan mentah-mentah buah itu sampai habis. Di tempat itu juga, Bu Anggi dan juga sang suami di tengah malam yang gelap itu saling pandang satu sama lain seperti ada rasa ketidakpercayaan terhadap perintah tersebut. Meski begitu, Bu Anggi dan juga suami akhirnya berusaha memakan buah mengkudu itu sampai habis. Bau buah yang menyengat sampai Bu Anggi hampir muntah dibuatnya. Bijinya yang lumayan banyak terpaksa ikut tertelan ke dalam perutnya. Malam itu Bu Anggi dan juga suami serta juru kunci selesai melakukan ritual sekitar jam 3 pagi. Orang yang melakukan pesugihan Kadang Bubra juga harus melakukan berbagai macam ritual. Salah satunya adalah harus terus melakukan renovasi rumah sebagai salah satu syarat ritualnya. Rumah yang direnovasi tersebut dilakukan mulai dari bagian depan hingga bagian belakang. Itu direnovasinya dari depan sampai belakang, ungkap juru kunci. Yang mengerikan lagi, renovasi rumah tersebut harus terus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi meski renovasi rumahnya sudah selesai, nantinya tetap harus ada yang direnovasi kembali. Meskipun rumahnya sudah selesai, tapi kalian akan terus merenovasi, walaupun akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Namun syarat ritual tersebut harus tetap dilakukan. Dan kalian sebagai pelaku pesugihan Kadang Bubra juga harus ikut membantu pada saat proses renovasi rumah. Meskipun proses renovasi itu sendiri sudah dikerjakan oleh kontraktor atau pemborong sekalipun. Sebab hal tersebut juga merupakan salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh pelaku pesugihan Kadang Bubra. Tidak hanya terus-menerus melakukan renovasi rumah, kalian sebagai pelaku pesugihan juga harus melakukan perjanjian dan bekerja sama dengan makhluk gaib seperti ini, yaitu seperti jin itu. Perlu diingat, jika kalian sudah hidup enak, jangan lupa pada setiap tahun berikan sesaji di tempat yang kalian datangi tadi. Dan pesan yang terakhir sungguh membuatnya takjub, yakni Bu Anggi dan suaminya yang tidak boleh sering-sering membersihkan rumah dan diri mereka. Singkat ceritanya, apa yang menjadi keinginan mereka akhirnya terkabulkan. Usaha warung makan yang Bu Anggi jalani dengan suami cepat sekali berkembangnya. Warung yang awalnya kecil berkembang dan berkembang hingga menjadi besar sekali. Semua pesan yang mereka dengar dari juru kunci mereka lakukan dan tidak berani mereka melanggarnya. Dengan harta yang mereka miliki, mereka setiap saat bisa merenovasi rumah dan warungnya. Meski bisa merenovasi rumah, tapi rumah mereka rasanya tampilannya kurang asri. Ya, mereka memang dilarang sering-sering membersihkan rumah. Mungkin itu yang membuat rumah mereka terlihat kurang asri dan kurang enak dipandang mata. Akibat mereka jarang membersihkan rumah anak tunggal mereka yang kelas 3 SMP, jadi sering protes. Bahkan dia terkadang berinisiatif untuk melakukan perbaikan rumah seorang diri. Mereka melarangnya dengan alasan yang masuk akal atau menyuruh melakukan pekerjaan lain, biar pekerjaan itu nanti Bu Anggi atau suami yang mengerjakan.
Soal pakaian, Bu Anggi dan juga suami juga tidak perlu diperhatikan. Padahal dengan uang yang mereka miliki, mereka sebenarnya bisa kok membeli baju merek apa saja yang mereka inginkan. Dengan uang yang mereka miliki pula, mereka sebenarnya bisa menyuruh pembantu membersihkan rumah, tapi pembantu mereka juga terlalu sibuk untuk mengurus warung dengan berbagai macam kebutuhan rumah tangga itu. Satu dua tetangga tidak sedikit yang heran melihat perilaku mereka yang jorok tersebut, tapi tidak sedikit yang maklum setelah melihat kesibukan mereka mengurusi warung yang memang luar biasa melelahkan. Setelah berhasil melakoni pesugihan itu, pada waktu tertentu Bu Anggi dan suami tidak lupa memberi sesaji di pudan keramat yang dulu sempat mereka datangi. Tidak hanya itu pula, setiap setahun sekali Bu Anggi dan suami juga selalu menggelar acara kenduri di tempat itu dengan segala sesuatu yang telah disiapkan dan mereka serahkan kepada juru kunci. Seperti biasa, setiap tahunnya Bu Anggi kerap merenovasi rumahnya secara rutin. Meski tidak ada kerusakan sama sekali, Bu Anggi akan tetap merombak rumah miliknya. Ia akan mengubah bentuknya dari bulan ke bulan, dan tidak lupa dengan upacara sang juru kunci. Meski ia adalah pemilik rumah, ia membantu para tukang untuk merombak rumah. Mulai dari mengecor, bahkan hingga memasang genting. Semua dilakukan seakan Bu Anggi adalah bagian dari tukang. Tidak ada yang curiga mengapa Bu Anggi kerap merenovasi rumahnya setiap tahun. Semua memaklumi, bahkan salut kepada Bu Anggi yang dianggap punya selera tinggi soal rumah. Pekerjaan Bu Anggi adalah seorang pedagang. Setiap harinya pulang pukul 6 sore, ia pulang ke rumahnya berkumpul bersama keluarganya. Setiap bulannya ia selalu membelikan kendaraan baru kepada anaknya. Ponsel baru pun sudah bukan hal yang aneh. Setiap kali ada rilis jenis ponsel terbaru, seluruh keluarganya akan mengganti ponsel keluaran terbaru. Masalah keuangan bagi keluarga Bu Anggi bukanlah masalah besar. Uang seperti bukan apa-apa, keluarga yang memang dikenal sebagai keluarga juragan di kampung tersebut. Dan selama renovasi, seluruh anggota keluarga Bu Anggi diungsikan ke rumah mertuanya. Kecuali Bu Anggi dan sang suami, mereka tetap tertidur bersama para pekerja lainnya di area renovasi rumah. Mereka hanya menghampar di tikar dan tertidur di sana. Renovasi rumah Bu Anggi bukan tanpa alasan, ternyata ia adalah seorang yang mengamalkan pesugihan Kadang Bubrah. Pesugihan ini adalah pesugihan yang menuntut setiap rumah pengamalnya untuk selalu diperbarui. Seperti namanya Kadang Bubrah, yang berarti mengubah bentuk kandang. Maka, renovasi tahunan yang dilakukan Bu Anggi adalah bagian dari amalan pesugihan tersebut. Bu Anggi kemudian menyepakati kontrak dengan jin untuk tinggal di rumahnya. Hal itu dilakukan agar jin tersebut menjadi penyedot rezeki yang dapat membuat Bu Anggi kaya raya. Hanya saja jin tersebut akan selalu meminta renovasi rumah dilakukan setiap tahunnya. Syarat itu pun diikuti oleh Bu Anggi. Pasalnya, pesugihan Kadang Bubrah dianggap sebagai pesugihan ilmu putih. Pesugihan jenis ini tidak menggunakan amalan yang tidak masuk di akal dan juga tidak meminta tumbal tentunya. Katanya pesugihan Kadang Bubrah sebenarnya tidak benar-benar melibatkan jin untuk menarik harta, melainkan menularkan semangat membangun kepada sang pemilik rumah agar selalu berpikiran yang membangun dan maju. Untuk itulah mengapa Bu Anggi disyaratkan harus ikut dan terlibat dalam prosesi renovasi. Proses renovasi rumah yang dilakukan secara rutin dipercaya akan membuat pemiliknya selalu punya semangat kerja yang tinggi. Semua seperti berjalan normal-normal saja, sampai suatu saat anak mereka yang sematawayang tiba-tiba mengalami kecelakaan yang akhirnya membuat jiwanya tidak tertolong lagi. Dia yang sedang pergi ke sekolah tertabrak ataupun ditabrak oleh sepeda motor yang sedang melaju kencang. Mereka memang memiliki segalanya, tapi anak mereka yang sematawayang itu jelas membuat mereka seperti kehilangan sesuatu yang sangat bernilai. Kedua orang tua itu sangat terpukul atas kepergian anaknya yang bernama Putri. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang-orang selama ini ada benarnya tentang pantangan pesugihan Kadang Bubrah, kata Parjo, seorang satpam yang bekerja di rumah Bu Anggi.
"Apa maksudmu?" tanya Pak Mandor yang kebetulan sedang merenovasi rumah Bu Anggi. Tuan dan Nyonya menganut pesugihan Kandang Bubra, di mana salah satu pantangannya tidak boleh membersihkan rumah. Pak Mandor pun terkejut dengan perkataan Parjo. Sehari sebelum kematiannya, ia memang melihat Putri membersihkan rumah, mulai dari ruang tamu sampai ruang makan. Selama ini rumahnya memang tidak terurus sama sekali. Putri mungkin tidak tahan dengan kondisi rumahnya, namun sayang nasib malang berpihak kepadanya. Satu persatu tetangga mulai berdatangan ke rumah duka. Tidak sedikit yang menanyakan perihal kepergian Putri. Beberapa sanak saudara meminta izin untuk melihat wajah Putri untuk terakhir kalinya. Dari matanya tiba-tiba keluar air mata. Tentu saja mereka sangat terkejut. Mereka pun berniat untuk menggelar doa bersama, namun itikat baik mereka ditolak. Para tetangga pun mulai menaruh curiga dan mulai menggunjing majikannya. Jangan-jangan benar ya dugaan kita selama ini. Pak Mandor sendiri heran, rumah mewah tapi kok di dalamnya dibiarkan seperti kapal pecah. Rasanya ya meninggalnya itu tidak wajar. Rumah besar dan sebagus ini selalu direnovasi, pasti ada apa-apanya. Malam harinya Pak Mandor gelisah, ia terbayang-bayang wajah Putri. Tengah malam Pak Mandor ini berteriak ketakutan. Ia kemudian pergi ke kamar Parjo. Parjo yang kala itu juga tidak bisa tidur, akhirnya mereka berdua pergi ke musola. "Saya mimpi Non Putri," ia menangis sambil berteriak minta tolong. Mungkin arwah Non Putri belum tenang, sepertinya ada yang mengurung arwahnya. Sebaiknya kita kirim doa untuknya, barangkali bisa membantunya. Mereka berdua pun sepakat untuk mendoakan Putri. Tidak lama kemudian datang angin sepoi-sepoi diiringi wangi melati yang begitu menyengat. Parjo dan Pak Mandor mencoba mengabaikannya dan fokus untuk berdoa. Mereka pun sepakat di sepertiga malam akan terus mendoakan Putri. 7 hari sepeninggalannya Putri, kedua orang tua itu seperti tersadar bahwa selama ini sebenarnya ada sesuatu yang hilang pada diri mereka, yaitu ingatan mereka pada Tuhan Yang Maha Esa, yang selama ini telah memberikan mereka hidup. Setelah kehilangan anak tunggal mereka, hidup mereka benar-benar merasa kosong. Bu Agi dan juga suami tidak tahu pasti apakah kematian anak mereka yang sematawayang itu memang sudah ajalnya dikariskan sampai di situ saja, ataukah ada sebab lain, yakni ada hubungannya dengan pesugihan yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu pasti. Ketika hal itu mereka tanyakan kepada juru kunci Punden Kandang Bubra, lelaki setengah bayi itu tidak bisa memberikan jawaban. Dia hanya mengatakan bahwa sepengetahuannya, penguasa gaib Punden Kandang Bubra ini jahat sekali sampai meminta tumbal nyawa anak manusia. Jawaban yang tidak pasti itu membuat mereka semakin penasaran. Beberapa orang pintar pada kala itu memang mengatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan makhluk gaib atau memuja pesugihan yang sifatnya gratis di dunia ini. Semua pesugihan kekayaannya itu pasti diminta ketidakseimbangan nyawa. Sebab makhluk gaib itu bisa saja memperbudak manusia, bahkan melakukan sesuatu yang jahat meski sebelumnya tidak akan meminta tumbal nyawa manusia. Karena itu sebelum semuanya terjadi, saya pribadi mengingatkan kepada pembaca sekalian bahwa jangan sekali-kali melakukan pesugihan apapun, biarpun itu tidak menimbulkan tumbal. Sebab yang terjadi adalah penyesalan di kemudian hari. Tumbal itu bisa saja datang sewaktu-waktu tanpa bisa dilakukan oleh manusia yang melakukan pesugihan tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.